ada penjual, Ya, katanya bunting, ternyata begitu sampai di pembeli, dicek tidak bunting. itu saya kurang setuju Pak, karena si penjual itu nggak mau beli lagi barang yang diantar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus atau sebuah kisah, sebuah kejadian ya. Jadi sebuah kejadian yang sering terjadi di dunia jual beli, baik dari peternak atau dari pembeli ke peternak. Intinya adalah sering terjadi transaksi jual beli yang katanya bunting, tapi saat tiba di tempat pembeli, dicek oleh pembelinya, ternyata kambing tersebut tidak bunting. Nah, sebenarnya penyebabnya apa? Apakah ini terjadi disengaja atau tidak? Apakah ini hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang nakal pedagang? Ataupun memang sudah sistem jual beli peternakan khususnya kambing seperti itu? Saya akan minta tanggapan oleh para bakul agar teman-teman bisa tahu bagaimana cara membeli yang benar dan bagaimana cara menjual yang benar. Oke, ikuti terus videonya. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, dan share, tekan tombol loncengnya. Kalian nanti akan tahu tata caranya jual beli yang benar dan memilih indukan yang benar, bunting atau tidak. Ini sudah ramai di dunia per-Facebookan lama sekali, dan ini akan saya bahas. Gitu. Mas Ekom, Iya Mas. akhir-akhir ini kan banyak sekali petani yang pos. Jadi saat dia beli katanya bunting. Nah, tapi saat di rumah dicek kosong. Banyak itu Mas. Nah, sebenarnya gimana tuh Mas itu Mas? Kalau itu tuh yang enak gini loh Mas, daripada semuanya kecewa. Kalau mau beli, yang enak itu dicek dulu. Dicek dulu. Nah, kebenarannya kambing itu ibaratnya di plantai atau di tempat petani. Kalau ibaratnya jauh, ya jangan bicara hamil. Kalau belum hamil tua Mas. Gitu ya. Masalahnya kambing 1 bulan 2 bulan itu belum kelihatan. Bener itu bisa dicek. Ya. Nah, ibaratnya kalau mau beli, cari aja dengan TB lah. TB ya. Tinggi badan itu insya Allah nggak bakalan kecewa. Kalau itu Mas, ibaratnya di tempat pembeli itu masih kurang tinggi, berarti itu yang salah penjualnya. Ya itu seharusnya Mas, kalau emang udah digaransi bunting, ibaratnya kalau nggak bunting ya diambil lah, biar semuanya nggak kecewa seperti Gitu itu. ya. Masalahnya 100.000 200.000 itu udah jelek nama baiknya Mas. Oh gitu. Contohnya seperti ini Mas. Iya. Ini kita berani garansi bunting. Ini garansi bunting. Nah, ini udah 3 bulanan lebih nih Mas. Ini ya. Mas. Nih, bisa dicek ini Mas. Nih. Kambingnya udah turun. Ya. Ya ini mohon maaf, bukannya ini barangnya udah gede. Dia udah keluar ya. Barangnya Ini udah saya nongol. bisa berani bunting. Garansi Mas. Garansi. Mas Panjul, saya minta waktu sebentar Mas. Sedang heboh ada yang jual kambing secara online. Ya. Kemudian setelah diantar ke pembeli, ternyata tidak bunting. Saat transaksi di chatting bunting katanya. Tapi begitu setelah sampai di pembeli tidak bunting. Sebenarnya seperti apa Mas? Sebenarnya Mas, Jual beli yang online yang benar. Kalau belum lama di kandangnya pembeli, sebaiknya Mas ya, kan kita semua kan saudara Ya. sebaiknya kita ambil lagi. Kalau sudah lama di kandang baru bilang, Mas kok kambingnya nggak hamil, itu kesalahan petaninya Pak. Nah, pembelinya. Nah, Gitu. kalau maksudnya kalau pembeli sudah menahan ada banyak hari, kalau nggak bilang sama bakul ya, itu kesalahan yang membeli, yang petaninya. Tapi kalau langsung dikasih tahu bakulnya ya, Mas kok kambingnya nggak meteng, iki mending sampai rene jimu meneh kambingnya tak ijol bensine diparani lah kudune Pak, nggak apa-apa. Gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Walaupun emang balik modal ya. Iya, Nggak masalah. Meneh, terus jangankan terus yang punya itu bilang dikasih ijol bensin. Ijol bensin. Diparani meneh lah kudune. Bagusnya gitu ya. Diparani meneh. Terima kasih Mas Panjul atas pendapatnya. Oke, sehat selalu. Oke, sehat juga, Kita sehat yang punya lancar. Sahabat semua Indonesia kita punya sahabat. Itu guys.
Halo Mas Bud. Halo Pak. Hari ini belanja atau bawa? Belanja Pak. Belanja ya? Iya. Untuk apa? Dagingan atau untuk box? Ini untuk petani aja Pak. Petani aja. Iya. Ini Mas Bud. Ada pembeli, ada penjual. Ya. Katanya bunting. Ternyata Begitu sampai di pembeli, dicek tidak bunting. kalau kita misalkan beli dari tangan pertama misalkan ya petani lah katakan. Petani katakan. Ya. Kita beli di petani kita kan ngecek Mas. Ngecek ya. Ya, entah itu kadang petani kan ini udah saya kawinkan. Kawinkan. Ya kan. Tapi kita namanya penjual nggak boleh langsung bilang hamil. Oh, penjual nggak boleh langsung bilang Ya, hamil. Kalau memang udah kawin ya kan berapa bulan gitu. Kalau udah bilang hamil itu kalau dicek nggak hamil, nanti pasti barang kembali Mas. Oh gitu. Ya. Dan kalau misalnya udah lewat online, kalau udah ke lokasi, kalau misalkan pembelinya nggak mau, ya kita nggak bisa ini. Kalau ganti hamil ya harus hamil. Harus hamil Mas ya. Kecuali kalau kita mau ganti rugi, kasih untung upah ngarit. Upah ngarit, gitu. uang minyaknya lah Nah. bahasanya. Oh gitu. Jadi walaupun online harus ini Mas, harus jujur Mas ya. Ya. Tapi kalau baru satu hari atau satu minggu itu kan itu namanya ya belum hamil Mas. Belum hamil. Ya, nggak boleh dibilang hamil. Heeh. Online ya kita bilang apa adanya. apa adanya saja ya. Kadang kalau kita udah bilang hamil, namanya sana kan dia hilang hamilnya, atau bahasa Jawanya ngenomi lah. Ngenomi. Ya, ngenomi itu bisa. Jadi walaupun jenengan seorang bakul, seorang belantik, sampai juga enggak setuju. Saya kurang setuju Pak, karena si penjual itu nggak mau beli lagi barang yang diantar. Padahal dikasih keuntungan 100 tuh. Nah, apalagi kalau si pembeli berani dikasih katalah rugi 100.000. Rugi 100.000. Iya, itu harusnya diambil lagi Pak. Oh gitu ya. Kalau misalkan udah dipelihara selama 2 bulan apa 3 bulan, kasih untung untuk ongkos ngarit. Ngaritnya itu kalau udah 2-3 bulan. Ya. Kalau baru berarti ya. Kalau baru apalagi udah dikasih balik modal udah untung Mas. Oke. Gitu kan. Mas Bud, terima kasih atas pendapatnya ya. Siap. Lancar usahanya. Nah, jadi buat kalian kalau jadi bakul yang amanah. Kalau bunting dibilang bunting, kalau tidak ya dibilang tidak. Kita tanya yang lain. Nah, ini dia. Mas Dedi, saya minta pendapat sedikit. Penjual ini menjual induk bunting. Katanya bunting. Katanya bunting. Tapi begitu sampai di pembeli, ya ternyata dicek tidak bunting. Pendapatnya seperti apa Mas? Ya kalau bagi saya salah Pak. Salah ya? Kita tanggung jawab Pak. Kalau Oh, kita gitu. bunting kita jamin bunting gitu aja. Kalau bunting. memang seumpama saya beli tempat saya, ini bunting Mas. Yang ternyata sampai rumah sampean nggak jadi bunting, kita ambil lagi. Kalau nggak kita tuker. Kalau 1, 2, 3 malam dikatakan, Heeh. ternyata masih di sana masih dicek belum bunting juga. Itu wajibnya diambil atau gimana Mas? Kalau akadnya bunting. Itu kesepakatan berdua sih Pak. Mau minta ganti apa suruh mau ambil lagi kan gitu. Nah, Kalau kita cocok. sebagai pedagang kita tanggung jawab Pak, kita jaga nama kita di petani. Pedagang ya? Iyalah. Ngapain loh? Yang penting kambing nggak rusak. Kecuali kalau dari kita dulu kambing bagus, gemuk, dipelihara nggak bunting tapi merusak. Itu udah lain urusannya toh. Gitu. Tapi kalau akadnya bunting ya Iya, memang kesalahan kita lah. Kalau kita udah bilang bunting, itu tanggung jawab kita. Kalau nggak bunting ya wajib kita ganti. si penjual dapat dari petani. Dari petani. Kata petani bunting. Kata petani bunting. Bakulnya bilang bunting juga. Bakulnya bilangnya bunting juga ke pembeli terakhir. Seharusnya si bakul itu lebih pintar dari petaninya Pak. Petaninya bilang bunting, kita cek lah. Kalau emang dia pemain kambing, Gitu cek ya. bunting enggaknya kan gitu. Agar Jadi di- kita itu ngomong ke petani bunting harus ada buktinya Pak. Gitu loh, Pak. Gitu ya. Ya kita kan pemainnya. Jadi Kita lebih paham di kambing toh. Pasarnya itu tanggung jawab dari bakul itulah Pak. begitu ya. Iyalah jangan dirugiin kasihan. Kasihan ya. Kalau enggak ditukar aja. Solusi. Soalnya udah si petani udah percaya bahwa itu bunting. Nah, belinya kan karena bunting itu, Bunting Mas. itu. Iya. Kalau enggak bunting enggak mau dengan harga sekian kata. Seharusnya dinego lagi, mau diambil lagi apa dituker kan gitu. Itu kalau saya loh Pak. Iya. Kan pendapat orang beda-beda. Kalau suruh ngambil lagi ya tak beli kalau saya Pak. Nggak bakal rugiin. Yang Iya. penting kambing nggak rusak. Oh gitu. Itu kalau saya. Kasih Mas Didi ya Iya, Pak. pendapatnya. Kalau Mas Basar sendiri gimana dengan ada kasus seperti itu? Kalau saya pribadi Mas ya, kalau saya bunting, saya bilang bunting. Tapi kalau yang baru macet ya saya bilang baru macet. Kalau baru macet itu kan kemungkinan ada 2 kemungkinan. Satu bisa itu jadi bunting beneran, itu kalau memang bunting beneran rezekinya si pembeli. Tapi kan kalau nggak minta lagi, berarti itu kan baru rezeki.
makanya kalau baru kawinan ya saya bilang kawinan, kalau sudah bunting ya bunting. Kalau Mas Bazar sendiri pernah nggak jual online? Kadang pernah. Tapi alhamdulillah untuk saya, kalau saya bilang bunting itu alhamdulillah belum ada masalah. Gitu ya. Jadi walaupun itu ada masalah, ibaratnya kok nggak jadi hamil, kambing itu kalau dia minta tuker ya saya tuker. Nah gitu, Kalau jadi untuk suruh ngambil saya ambil. tetap ada solusi dari sampean ya. Selalu ada Mas. Nah, gitu. Biar kita nggak merugikan orang lah Mas. Nah, Dia cari indukan yang buntingan mayoritas dia cari untung. Kalau nggak jadi buntingan kasihan Mas. Iya. Ibu pembeli petaninya itu. gitu. Jadi emang sebaiknya kalau akadnya itu bunting, kalau sampai lokasi dicek tidak bunting, sebaiknya ditukar. Ditukar, Mas. Atau diambil atau ditukar ya. Kita ambil lagi dengan harga yang sudah di-deal atau kita tukar lagi kambing. Tinggal kita akadnya Mas. Lagi masih dikasih untung. Kalau saya ya Sikat. sikat Mas. Untung lagi tuh. Oke, terima kasih Mas Bazar Oke, atas siap. pendapatnya Mas ya. Oke guys, kita cari pendapat yang lain. Ternyata memang dalam dunia peternakan itu ya ada oknum teman-teman. Jadi bahasa Jawa gini, jangan digebyak apa ya? Uyah. Nah, jangan digebyak uyah. Ada bakul, cakil, belantik yang nakal. Nah, itu oknum. Jadi ternyata ada kok yang berani garansi, ada kok bakul yang berani ngambil lagi. Jadi buat kalian kalau mau beli, tanya dulu pembeli ini recommended atau enggak, amanah atau tidak. Nah, terutama bagi kalian jual beli online ya, online itu enggak tahu tempat, enggak tahu alamat, enggak tahu barang. Jadi akadnya harus jelas, cari penjual yang tepat. Nah gitu. Kalau menurut saya yang jelas kronologi ya, terutama kronologi Iya. itu jual beli kita kalau bisa komitmen dalam arti kalau kita bisa memberikan garansi bunting ya kita tanggung jawab sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah kalau ternyata kambing setelah dibeli petani sampai di tempat nggak bunting, itu kalau saya konsekuen Pak, konsekuen. Saya ambil lagi nggak masalah. Ambil lagi. Jadi kita komunikasikan akhirnya enak kita. Iya. Nggak semua bakul. Kalau saya memang kalau tipe saya Pak, kalau saya mengatakan bunting ya bunting. Kalau nggak bunting saya siap ambilnya. Siap ambil. Siap ambil. Karena akadnya bunting. Oh, gitu. Kalau Pak Alif sendiri pernah nggak ngalami kejadian seperti itu? Pernah satu kali. Satu kali. Satu kali. Jadi dengan bilang bunting. Iya, bilang bunting. Begitu Memang dicek? sudah saya racekin. Tapi ternyata sekarang minta kawin lagi. Iya. Dia mengatakan Pak, tolong kambingnya nggak boleh diambil lagi. Saya ambil itu aja tak kasih keuntungan. Sampai kasih keuntungan. Kasih keuntungan. Dari harga 100 bisa harga 21 bisa 22. Oh gitu. Jadi kita enak transaksi Enak ya? kita enak. Gitu. Oke, Pak Alif terima kasih atas informasinya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Saran saja untuk calon pembeli ya. Saran untuk calon pembeli, sebaiknya kalau beli ke tempat penjual yang amanah. Ya. Setidaknya sudah tahu silsilahnya. Kalau online akadnya diperjelas. Kalau bunting harus bilang bunting, kemudian saat tidak bunting harus siap dikembalikan. Nah itu kalau online seperti itu, saran dari saya pribadi. Untuk kalian yang ingin memulai transaksi dengan secara online harus lebih detail. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.